serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa Surgawi, segala puji dan hormat serta kemuliaan hanya untuk-Mu ya Bapa, Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan pada sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan aktivitas kami karena Tuhan menyertai kami, menuntun langkah kehidupan kami, serta memberkati kami. Segala yang kami lakukan Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan berkati. Namun sebanyak yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan ampuni kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menaikkan syukur kami, dan kami rindu untuk sapaan-Mu. Biarlah Tuhan akan urapi kami, supaya kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan mengubah kami, menegur kami, membentuk kami, supaya kehidupan kami lebih dan lebih lagi seturut dengan kehendak-Mu dan berkenan di hadirat-Mu. Bapa di surga, kami serahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami juga mohon urapan-Mu Tuhan untuk Bapak Pendeta Saino yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hadirlah Tuhan, supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan bersukacita senantiasa karena penyertaan Tuhan di dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami serahkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Daripada harta kekayaan.
menindas orang yang lemah, karena di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, miskin dan kaya. Di mata Tuhan semua sama, semua sama, tiada berbeda. Yang baik hati diberkati Tuhan, penabur benci menuai bencana. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah, karena di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, miskin dan kaya. Di mata Tuhan semua sama, semua sama, tiada berbeda. Yang baik hati diberkati Tuhan, menabur benci menuai bencana. Salam Bapak Ibu. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam persekutuan doa. Mari kita bersama-sama membuka kitab Amsal. Amsal 22 ayat 1 sampai 4. Amsal 22 ayat 1 sampai 4 demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Demikian bacaan kita dari Amsal 22 ayat 1 sampai 4. Tema renungan pada malam hari ini menjaga nama baik. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selama perjalanan hidup manusia, apa sih yang ingin ditinggalkan? Akankah harta kekayaan? Akankah kedudukan? Ataukah nama baik? Kalau Bapak Ibu guru di sekolah dengan bertahun-tahun mengajar, siapa yang mereka kenal, yang mereka ingat? Pasti orang yang pinter, ataupun justru anak yang paling nakal. Kalau yang sedang-sedang saja, biasanya Bapak Ibu guru lupa tahun berapa lulus, siapa namanya,
Tetapi kalau anak itu nakal, anak itu beling, waduh, pasti begitu ketemu mengenal. Demikian juga kalau anak itu pinter, cerdas, pasti Bapak Ibu guru mengenal. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bacaan kita pada malam hari ini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Apa maksud dari penulis Amsal? Amsal ini menekankan betapa pentingnya nama baik. Nama baik bagi seseorang harus dijaga, dipertahankan. Dan nama baik sering disamakan dengan harga diri. Harga diri. Dan setiap orang selalu berbicara harga diri. Seseorang dihargai karena harga dirinya. Nah, kaitan dengan harga diri juga di sana terkait dengan integritas seseorang. Bagaimana dia menjaga dirinya. Bagaimana dia terus berbicara dan berlaku sama. Kalau antara apa yang dibicarakan dengan apa yang dilakukan berbeda, tentu dia tidak punya integritas. Dia tidak akan dihargai dan nama baiknya akan rusak. Ketika kita diperhadapkan kepada perbedaan, bagaimana kita bersikap? Bahkan ada kalanya kita harus tetap konsisten. Apa yang menjadi komitmen kita, itulah yang terus kita perjuangkan. Karena itu menjaga integritas merupakan sebuah keharusan, sebuah panggilan setiap kita agar harga diri kita benar-benar terjaga. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, nama baik memang lebih berharga dari harta. Apalah kekayaan yang kita miliki, kalau kita di mata masyarakat, di mata tetangga, apalagi di mata saudara sendiri, kita tidak dihargai, apalah artinya? Itu kaya loh, tapi pelitnya setengah mati. Itu kaya loh, tapi dengan keluarganya tidak peduli. Apalah artinya kekayaan yang mereka miliki? Kekayaan itu tidak ada artinya. Demikian juga dengan kedudukan. Apalah artinya kedudukan kalau tidak menghargai sesamanya, tidak menghargai saudaranya. Tetapi kita sangat prihatin. Banyak orang sengaja menggadekan nama baiknya hanya demi harta. Demi harta mereka mau melakukan apa saja yang di luar kebenaran, yang justru menjatuhkan harga dirinya. Tetapi demi harta, demi jabatan, ada kalanya manusia mau berkorban. Itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh janggal. Harusnya kita terus tetap bertahan pada harga diri, nama baik. Walaupun harus kehilangan pekerjaan, walaupun dikatakan tidak punya harta, tapi nama baik harus tetap dipertahankan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan harta, Amsal mengutarakan sebagai berikut, menarik untuk disimak.
bahwa orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Baik orang kaya maupun orang miskin saat mereka bertemu, di situ dikatakan bahwa mereka yang membuat ialah Tuhan. Siapapun dia, entah kaya entah miskin, mereka yang ciptakan Tuhan. Di mata Tuhan sama-sama produk ciptaan Tuhan. Bahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia di sana tertera juga, orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Tuhanlah yang menciptakan mereka semua. Mereka semua diciptakan oleh Tuhan. Jelaslah di sini bahwa Allah lah yang menganugerahkan kekayaan, bahwa Allah lah yang memberikan kepada setiap orang yang Tuhan perkenan untuk mengelola. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk terus menjaga nama baik. Toh nanti kekayaan akan diberikan Tuhan kepadanya, tak kala dia mau konsisten, mau menjadi murid Tuhan yang setia. Nah, juga diungkapkan di dalam ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sehingga ketika kita memprioritaskan dan berfokus pada Allah, fokus kita kepada Allah, maka semua hal baik akan diberikan kepada kita. Bahkan harta kekayaan akan diberikan, dan itu Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Tetapi saat kita menerima anugerah Tuhan itu, pemberian Tuhan yang berupa harta kekayaan, tidak lalu serta-merta bahwa kita kangkang ini loh punyaku. Tetapi sesungguhnya Tuhan juga memanggil kepada kita untuk peduli kepada sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita memiliki nama baik dan kita jagai dengan sungguh-sungguh, dan kita selalu bersikap dengan kerendahan hati, anugerah Tuhan akan tercurah atas kehidupan kita. Dan anak-anak orang percaya tidak akan kelaparan, karena Tuhan menjagainya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dikasihi, orang lebih baik daripada perak dan emas. Seseorang yang dikasihi orang lain, pastilah karena tutur katanya, karena tindak tanduknya. Hal itu pasti dilakukan oleh orang yang memiliki kerendahan hati. Orang yang senantiasa menerima kasih dari seseorang, pasti dia juga terus melakukan dan memancarkan kasih Tuhan. Dan itu didasari oleh kerendahan hati. Kerendahan hati yang taat, setia kepada Tuhan dan menjagai setiap perilaku tutur kata. Dengan demikian menjagai kehormatan, harga diri, dan nama baik. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan nama baik kita rusak hanya karena tutur kata kita.
Jangan biarkan nama baik kita rusak hanya karena kesalahan dalam tingkah laku kita. Tetapi marilah kita jagai dan kita memohon kepada Tuhan agar terus dapat mempertahankan sehingga sampai pada saatnya kita nanti kembali kepadanya. Orang akan mengenal kita sebagai orang yang baik. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan akan kasih setia-Mu. Betapa sulitnya Tuhan di dalam kami untuk menjaga lidah kami, agar kami dengan tutur kata kami memancarkan kasih. Demikian juga jangan sampai dengan tutur kata kami justru akan menjadikan kami hancur karena pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik, tidak benar. Nama baik kami hancur rusak hanya karena tutur kata kami. Demikian juga kiranya Tuhan jagai perbuatan-perbuatan kami agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, berikanlah kami hati yang rendah hati, agar setiap tutur kata perilaku kami benar-benar menunjukkan anak-anak-Mu yang Engkau kasih, yang memiliki integritas antara tutur kata dan perbuatan yang sama. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kasih. Biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat-Nya. Tuhan menjagai orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Tuhan akan menjagai keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.